Saya lagi nonton bola, jadi saya dengar. 1 Timotius 4 ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak Satu seperti Timotius 4 ayat 16. awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Keselamatan dimulai dengan keselamatan doktrinal. Apa yang diajarkan? Awasilah dirimu sendiri dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang-orang yang mendengarkannya. Jadi yang kita ajarkan ini menyelamatkan kita yang mengajarnya, tapi orang yang mendengarkan juga. Kalau yang kita ajarkan tidak menyelamatkan kita dan orang yang mendengarkannya, berbahaya sekali. Jadi ini salah satu ayat yang menghancurkan sola fide juga, karena keselamatan hanya karena iman, tetapi di sini Paulus bilang keselamatan mulai dengan doktrin yang diajarkan. Dan ingat bahwa Tuhan meninggalkan pengajar-pengajarnya untuk apa? Ini penting sekali. Efesus 4 ayat ke-11, mulai dari 11. Efesus 4 ayat 11. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Supaya, lanjut, supaya Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. lanjut, supaya Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. lanjut. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, oleh angin pengajaran, oleh permainan palsu, manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Supaya karena dia menentukan siapa yang mengajar, karena yang diajarkan menyelamatkan orang yang mendengarkan, karena kalau pengajar itu bukan yang dia tentukan, maka kita akan seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin Pengajaran. pengajaran. Jadi mengajar itu sangat-sangat penting. Bahkan penatua atau imam presbiter yang mengajar itu, dia mendapatkan 2 bonifikasi. 1 Timotius 5 ayat 18. Karena betapa pentingnya keselamatan itu mulai dengan apa yang diajarkan. Ingat bahwa dalam surat Roma dikatakan bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran terhadap firman yang diajarkan. Kalau memang yang diajarkan bengkok, orang mau beriman bagaimana? Dan imam-imam ganti pakai presbiter, Yulita, 1 Timotius 5 ayat 18. Sebab kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik lagi seorang. 1 Timotius 5 Iya, 1 Timotius 5 ayat, yang kau baca ayat berapa? 18. Berarti 17 kalau itu. Penatua Iya, iya. presbiter yang Presbiter penatua sama saya. Sama sih. Terserah mau pakai. penatua yang baik. Kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Kenapa? Karena keselamatan mulai dari pengajaran. Dan orang yang mendengarkan pengajaran itu. Kenapa harus mengajar baik-baik? 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Kenapa? Karena banyak orang pergi cari dia punya guru untuk senangkan telinga.
Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena itu ayat 2 yang kau harus buat. Baik atau tidak pun baik waktunya, harus mengajarkan, harus mewartakan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nasihatilah, nyatakanlah kesalahan, tegurlah dengan penuh kesabaran, karena ini penting sekali. Yakobus 5 ayat 19-20. Yakobus 5 ayat 19-20 saya ada nonton U17. 19. Tapi ingat kembali pernyataan tadi, Paulus bilang, wartakanlah sabda, ajarkanlah sabda, firman itu baik atau tidak baik waktunya, tunjukkanlah kesalahan, dan ajarlah dengan penuh kesabaran. Nyatakanlah kesalahan. Sekarang kita berhadapan dengan suatu situasi ketika ada seseorang yang keluar dari kebenaran. Apa yang harus kita buat? Yakobus 5 ayat 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jika ada saudara kita yang menyimpang dari kebenaran biblis, teologis, doktrinal, dan ada orang yang mengatakan, saudaraku, engkau sudah bengkok nih, kembali lagi ke jalan yang benar. Engkau menyelamatkan jiwanya dan menghapusi, menutupi pelbagai dosanya. Jadi teman-teman Katolik harus sabarlah. Pak Pendeta minta maaf tadi cukup keras, saya bukan untuk mau buat polemik, tetapi saya tadi mau dengar juga kalau kristologi menurut karismatik seperti apa. Yang tadi pernyataan sebenarnya, oh kalau begitu Mariologi menurut karismatik seperti apa. Ini yang tadi saya memahami seperti itu. Tetapi dalam dinamika Bapak Pendeta mungkin masuk dalam skema berpikir, saya menjebak Bapak Pendeta ke dalam sebuah diskusi ya. Maksudnya seperti itu. Sebenarnya teknik membongkar itu yang di dalam sebuah dialog. Karena kalau begitu bagaimana saya menjustis kalau Bapak Pendeta tidak mengungkapkan ini loh doktrin Maria di dalam karismatik, ini loh kristologi menurut karismatik, dan kita buat pembanding namanya uji doktrinal sesuai dengan kitab suci. Kitab Itu suci mungkin ngomong seperti ini. Romo, minta maaf, mungkin itu nanti lain waktu saya dengan Romo saja, karena bagaimanapun saya bisa membaca situasi. Tadi teman-teman juga sudah mulai chaos. Saya tidak mau masuk ke dalam hal yang tidak enak ya. Dalam ruang ini kan ruang sebenarnya ruang yang harusnya hangat begitu ya. Tapi tadi sudah mulai memanas. Teman-teman seperti Bang siapa nih, Ineable tadi mulai tertawa, mulai marah ya. Jadi saya membaca situasi itu. Kalaupun nanti mau diskusi lebih baik person by person dengan Romo, mungkin saya bisa DM Romo, bisa belajar dengan Romo begitu. Jadi saya membaca situasi Romo, bukan tidak mau berdiskusi lebih lanjut mengenai Mariologi, Kristologi dari perspektif Pentakosta karismatik begitu ya. Tapi saya membaca situasi begitu saja Pak. Supaya ini kan kita ditonton dari 444. Ya, tadi ada 444. Siapa tahu santai saya. Siapa tahu ada teman-teman Muslim yang melihat, chaos. Ini yang percaya Isa Al-Masih sebagai Tuhan ini, chaos gitu. Nah, makanya saya menjaga. Tidak, maksudnya begini. Ya, ini kan ruang umum. Ya, maksudnya saya kan pakai standarnya Protestan, kan sola Scriptura. Jadi kalau ada sebuah doktrin, pengajaran, baik lisan maupun tertulis di dalam sebuah tubuh denominasi yang namanya karismatik, kita pakai namanya uji doktrinal. Jadi kita buka
kitab suci apakah sesuai dengan yang kitab suci atau tidak. Kalau tadi mau omong tentang Martin Luther, saya punya bukunya Martin Luther. Bukunya dia sendiri, dia punya buku yang dia tulis dalam pengertian ini, ada di sini. Jadi, kalau mau ngomong tentang gereja, Bapak Pendeta, saya ada gerejanya Yesus. Jadi, yang ini yang kita namakan uji doktrinal. Kalau sebuah pengajaran itu, kalau saya pakai standarnya Protestan, sola scriptura, ya sudah kita bongkar di dalam kitab suci apakah doktrin itu sesuai dengan kitab suci atau tidak. Betul, Pengajaran itu sesuai dengan kitab suci atau tidak, karena saya berhadapan dengan pendeta yang punya prinsip sola scriptura. betul Romo, dengan kapasitas Romo ya pasti nanti pada saat diskusi terjadi, ini menurut saya jangan sampai nanti diskusi terjadi ada perbedaan-perbedaan, tentu pasti. Bahkan bukan perbedaan lagi, pertentangan, itu yang saya jaga jangan sampai terjadi. Jadi mohon maaf Romo, saya bukan Ya, tidak mau berdiskusi. Ya, bukan Pak Pendeta, tidak santai bisa saja. berdiskusi. Soal pertentangan doktrinan, kita kembali lagi. Yang saya pakai prinsip Protestan, back to Bible. Apakah sesuai dengan yang kitab suci atau tidak? Karena saya coba membantu dalam prinsip bahwa teman-teman Protestan mengerti sola scriptura atau tidak. Sebagai otoritas, kalau saya punya otoritas magisterium, dasar iman ada 3, tradisi, kitab suci, dan magisterium. Waktu uskup bilang kau jangan mengajar lagi, saya tidak akan mengajar lagi. Karena itu yang Bapak Pendeta tidak usah cemas. Di sini ada namanya standar umum yang kita pakai, yaitu kitab suci. Dan saya selama debat dengan Bapak Pendeta, dialog dengan pendeta-pendeta yang lain, pakai standar satu saja. Kenapa saya coba memasuk konsep tentang Protestan, memahami sendiri doktrinnya sendiri. Kalau standar umum namanya Bible, kitab suci, menentang doktrinmu sendiri, artinya uji doktrinalnya gagal di sana. Doktrinmu gagal karena kitab suci omong lain. Itu yang saya maksudkan. Makanya kalau omong tentang Maria, makanya saya tanya, kalau itu konsep doktrin Mariologinya teman-teman yang karismatik itu seperti apa? Kalau mereka omong seperti ini. Sekarang kita uji yang di kitab suci omong apa? Kristologi karismatik yang di sana dipahami seperti apa? Tetapi kitab suci omong tentang Kristus itu seperti apa? Justru saya coba membantu dalam menggunakan prinsip Protestan sola scriptura untuk membedah setiap doktrin yang ada di sana. Oke, begini saja Pak Romo, lebih baik saya yang belajar ya. Saya mau mencoba mengetahui Romo, penjelasan mengenai gereja Katolik berkata bahwa Maria itu tidak berdosa. Tolong dijelaskan Romo supaya saya bisa mengetahui ya lebih dalam. Tapi yang dalam Romo, sampai akarnya Romo. Tolong Romo. Makasih Romo. Oke, saya punya 15 menit karena mau makan siang, tapi saya akan berusaha untuk itu. Silakan. Oke. Kalau tentang Immaculata, ini penting sekali. Persoalan di sini, ketika saudara dan saudari Protestan kehilangan dokumen penting sekali, yaitu Deuterokanonik. Ini penting sekali untuk memahami sebelum kita memahami Keritomene di dalam Lukas 1:28. Kita buat pembanding Yulita kepada 2 Makabe dulu, karena engkau tanya konsep Katolik dan Protestan tidak punya 2 Makabe. Ini jadi persoalan besar ya. Ini kita omong tentang pengkanonan kitab suci juga menjadi persoalan ya. Makanya tadi pendeta bilang, ya kita ambil ibu kita, Protestan bawa kitab suci yang dikanonkan oleh gereja Katolik, tetapi menghilangkan Deuterokanonik yang juga menjadi kanon Katolik pada 382. Oke, sekarang apa kata 2 Makabe 2 ayat 5-8, konsentrasi di ayat 8. Setibanya di sana, Yeremia menemukan sebuah ruang berupa gua. Ia membawa masuk kemah suci, tabut perjanjian, dan mesbah kurban bakaran, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Beberapa orang yang mengikutinya kembali dengan maksud untuk menandai jalannya, namun mereka tidak dapat menemukannya. Ketika Yeremia mengetahui hal itu, ia menegur mereka.
Katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umatnya dan menunjukkan belas kasih-Nya. Pada waktu itulah Tuhan akan memperlihatkan kembali benda-benda itu. Kemuliaan Tuhan dan awan akan tampak lagi seperti yang telah diperlihatkan kepada Musa dan sebagaimana Salomo berdoa agar tempat itu dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Bapak Pendeta, seperti doanya Salomon, agar tempat itu di mana Allah menunjukkan kembali tabut perjanjian itu, di mana kemuliaan Allah dan awan menaungi tempat itu, dan seperti doanya Salomon, bahwa tempat itu harus disucikan, dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Pertanyaan saya, Bapak Pendeta, tempat itu dikuduskan secara dengan penuh kemuliaan atau tidak? Ya, Tempat untuk tabut perjanjian itu. ya seperti yang tertulis itu, Bapak. Oke, dikuduskan dengan penuh istimewa atau dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Nanti kita akan mendapatkan itu. Tapi kita juga nanti akan muncul poin ini penting. Tabut itu akan ditunjukkan oleh Allah sendiri, yaitu kemuliaan Allah akan menaungi tempat itu. Awan itu kuasa Allah ya. Kemuliaan dan awan artinya kemuliaan Allah dan kuasa Allah akan menaungi tempat itu. Dan seperti doa Salomon, tempat itu harus disucikan, dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Lukas 1 ayat 35. Oke, kenapa tiba-tiba langsung menyeberang ke Lukas 1 ayat 35 itu, Pak? Karena tipologi dari dua Makabe, Bapak Pendeta tahu tidak antitipo atau tipologi dalam kitab suci? Paham. Maksudnya bridgingnya itu coba dijelaskan. Bridgingnya bisa sampai, ini kan tipologi kan? Nah, Iya, bridgingnya makanya ayat 8, Allah sendiri akan menunjukkan, yaitu menunjukkan dengan bagaimana kemuliaan Allah akan turun, kuasa Allah akan menaungi. Ini penting sekali, makanya kita loncatnya ke tipologi dari Lukas 1:35 ada di 2 Makabe 2 ayat 8. Makanya karena tipologi, maka menjadi antitipo dari Lukas 1:35 itu ada di 2 Makabe. Makanya kita ke Lukas 1:35. Ingat kata kunci, kuasa Allah, awan adalah kuasa Allah akan menaungi tempat itu. Oke, Bapak. Kita baca dulu supaya antitiponya kita tahu. Iya, Kita ambil antitipo tetapi tiponya kita belum tahu. Oke, Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Apakah sesuatu yang kudus lahir dari sesuatu yang tidak kudus? Itu tidak tahu. Oke, ingat dua tipologi tadi, antitiponya. Yang tadi di dalam 2 Makabe sangat jelas, Allah akan menunjukkan tandanya, yaitu kuasa Allah dan awan akan menaungi tempat itu. Dan seperti doanya Salomon, tempat itu harus disucikan, dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Karena itu, antitiponya atau tiponya, atau tipologinya, tiponya itu, atau yang prefigurasinya ada di sana, yang figurnya ada di mana sekarang yang nyata? Yaitu ada di Lukas 1:35. Kata malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah, ingat kemuliaan dan awan tadi, kuasa Allah akan menaungimu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu, garis bawahi, kudus, suci, anak Allah. Itu pertama kalau kita mau pakai struktur tipologi atau antitipo. Yang kedua, engkau mengerti apa itu keritomene dan plereskerito? Bapak Pendeta? Silakan dilanjut dulu, Bapak. Silakan. Tidak. Pertanyaan saya, engkau mengerti keritomene dan plereskerito di dalam Yunani? Iya, silakan Ya. dilanjut, Pak. Silakan. Saya lagi. Ya tidak, Tidak, saya tanya aja dulu, dong. mengerti atau tidak mengerti? Kalau tidak mengerti ya saya jelaskan. Kalau silakan. Maksudnya kalau sudah mengerti ya Bapak Pendeta bisa jelaskan apa itu keritomene dan plereskerito. Saya lagi mendengar, Bapak. Silakan dilanjut.
Tidak. Pertanyaan saya, Bapak mengerti dua kata itu atau tidak, Bapak Pendeta? Itu harus buka kamus lagi tuh, Pak. Jawabannya mengerti apa tidak, Pak. Kalau nggak mengerti ya bilang aja, oh nggak tahu Romo. Oh ya, saya tahu Romo. Gitu aja, Pak. Maksudnya Romo. Jadi Romo bisa menjelaskan kalau memang nggak ngerti. Iya kan makanya saya lagi mendengarkan ini. Harusnya Iya, mengerti tadi maksud Romo saya itu bertanya apa. juga sama Bapak, mengerti nggak? Kalau Bapak nggak mengerti, tinggal bilang aja, oh nggak mengerti Romo. Gitu doang. Kalau mengerti, bilang mengerti. Si Yunani itu ada di ayat berapa, ayat Lukas tadi atau di mana Pak? Coba boleh kasih tahu. Ya, kita akan masuk dalam konsep kedua tentang Immaculata ini. Makanya saya tanya. Untuk menjelaskan itu tentang Immaculatanya Maria, harus mengerti dua konsep. Yang satu tadi sudah jangan jelas. Seperti doa Salomon, tempat itu harus disucikan dengan penuh kemuliaan. Makanya Immaculata tempat itu. Tidak bernoda tempat itu. Yang kedua, untuk menjelaskan konsep Immaculata itu, digunakan konsep keritomene. Makanya saya tanya, Bapak Pendeta mengerti konsep keritomene kepada Maria dan pleres kerito kepada Stefanus atau tidak? Di sini saya masih belum menangkap ya yang Bapak tanyakan itu. Silakan jelaskan keritomene Namanya berarti belum ngerti ya, Pak? Silakan Pak, silakan. Bilang aja nggak ngerti pendeta. Bilang Nanti aja nggak dijelasin ngerti, Pak. sama Nanti Romo. kita jelasin. Oke. Belum tahu. Santai saya teman-teman. Oke. Jadi apa yang kita mau lihat di sini kalau kita mau konsep tentang keritomene? Bantu dulu Lukas 1 ayat 28. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ingat Bapak Pendeta, di sini saya akan menjelaskan bahwa Santo Lukas yang dikaruniai penuh dengan karunia. Santo Lukas yang sama menulis kisah para rasul, dia menuliskan dua kata yang berbeda untuk mengatakan penuh rahmat. Ini penting sekali. Karena itu di dalam interlineal situsnya Protestan, saya ambil dari situsnya Protestan. Besarkan layar saya satu saja supaya bisa tunjukkan. Besarkan layar saya, Yulita. Bentar, mau. Wah, mau. Tekan di layarnya saya lah. Di sini kok. Yulita tekan di layar saya lalu pilih kotak itu. Iya, kotaknya nggak mau nongol, mau. Kotak yang perbesar 2 kalinya ini loh. Dia nggak mau keluar tombolnya. Ya, tadi kan Bapak Pendeta bisa, lalu tekan di tombolnya di kotaknya saya, tekan di dia saya punya barang ini, saya punya room ini, seperti yang saya Yulita tekan di Bapak Pendeta tadi. Bentar. Ya jadinya pasti. Tapi Bapak Pendeta punya engkau tekan sama kepada saya, begitu caranya untuk itu. Kalian yang duluan di TikTok, saya yang harus latih bagaimana? Sebentar. Kayaknya Seperti yang kau buat ke Bapak Pendeta, tekan juga di layar saya yang sama, begitu. Tekan di layar saya sekarang, Yulita. iya sudah mau. Nah itu jadinya begitu. Sebentar. Ya, sudah. Bapak Pendeta ini lihat Lukas 1 ayat 28. Kalau dipakai Reina Valera, di sini yang dikatakan salam hai engkau yang diberkati. Oke. Di sini Lukas menggunakan terminologi kata Bapak Pendeta belajar prinsip hermeneutik atau tidak? Iya.
Ya, salah satu prinsip hermeneutik namanya prinsip tata bahasa. Dalam prinsip tata bahasa ini, itu dibagi dalam dua konsep, yaitu konsep leksikon dan konsep, yang satunya Bapak Pendeta? Mungkin Bapak Pendeta lupa, oke. Dalam konsep leksikon, pemilihan kata, dan konsep sintaksis, yaitu penempatan kata. Oke, di sini kita pakai prinsip pertama, yaitu pemilihan kata. Ketika dia menggunakan pemilihan kata di sini, tadi yang diberkati dalam bahasa Indonesia tadi, dalam Lukas 1:28, di sini Lukas menggunakan kata yang berbeda. Dia menggunakan kata keheritomene. Kalau kita tekan di sini, artinya apa? Keheritomene. Yang diberkati. Ini penting sekali. Penuh rahmat ini, tolong dibaca dalam kisah 6 ayat 8. Lukas yang sama, yang menulis Lukas dan menulis Kisah Para Rasul, penuh rahmatnya Maria dan penuh rahmatnya Stefanus. Di dalam bahasa Indonesia tetap kata penuh rahmat, tetapi dua kata yang berbeda karena menggunakan prinsip leksikon, pemilihan kata. Maka di sini, di dalam Kisah 6 ayat 8, bantu dulu Yulita. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Oke, di sini penuh rahmatnya Stefanus bukan digunakan kata keritomene. Dia menggunakan dua kata yang berbeda. Pleres dan keherito. Herito. Pertanyaan saya untuk Bapak Pendeta. Kenapa artinya penuh rahmat yang sama, penuh rahmat, kenapa Lukas yang sama menggunakan dua kata yang berbeda? Iya, karena kan ini penempatan kepada oknumnya berbeda ya. Oke, tapi diterjemahkan ke Indonesia sama, penuh rahmat. Iya, Sedangkan konteksnya- kata asli Yunaninya berbeda. Iya Pak, kalau yang saya paham itu kan ya kita lihat konteksnya pada di Lukas 1:28 itu kan memang konteksnya membahas mengenai Maria yang akan melahirkan Mesias itu ya. Jadi ada sebuah pernyataan dari Allah kepada Bunda Maria begitu. Beda dengan konteks kejadian Stefanus itu. Artinya dari dua kata yang berbeda ini, Bapak Pendeta harus mengerti apa itu kecharitomene atau keheritomene dalam Spanyol, dalam cara bacanya, dalam Indonesia kecharitomene. Kenapa berbeda dengan plereskerito? Adakah sesuatu yang istimewa di Maria sehingga dia menggunakan kata ini atau tidak? Oke, sekarang Iya, saya menjelaskan tentu, supaya dari tentu. Pak Pendeta tadi belum bisa sampai ke penjelasan. Plereskerito artinya pada saat itu saja dia dirahmati, dia penuh rahmat. Sebelumnya belum, dan sesudahnya tidak ada lagi karena dia sudah mati. Bisa mengerti setelah itu? Iya. Ya. Mengerti, Pak. Sedangkan keheritomene atau kecharitomene, Bapak Pendeta, itu artinya penuh rahmat sebelum, sementara, dan sesudah. Artinya apa di sini? Totalitas dari rahmat itu di dalam 3 waktu tetap sama. Prinsip kedua, Immaculata. Ini penting sekali. Makanya prinsip dasar di dalam hermeneutik yang kita namakan tata bahasa yang terdiri dari dua itu penting sekali. Di mana ditempatkan dan kata apa yang digunakan. Itu prinsip kedua. Dua prinsip ini bisa tangkap tentang Immaculata atau belum, Bapak Pendeta? Iya, saya sudah menangkap. Pertanyaan Oke. saya kembali dalam konsep keritomene. Ada apa di Maria sampai Lukas menggunakan
kepada dia keritomene dan bukannya pleres kerito. Iya, tentu penulis Lukas ini kan mengistimewakan Bunda Maria sehingga penggunaan kata itu berbeda ya. Hati-hati, Dari tadi hati-hati di situ. Lukas mengistimewakan, sedangkan yang mengatakan itu malaikat. Bisa mengerti Bapak Pendeta? Hati-hati dan mengatakan Lukas mengistimewakan. Sedangkan yang mengatakan engkau penuh rahmat itu bukan Lukas, melainkan siapa? Siapa yang mengatakan itu kepada Maria? Malaikat. Salah. Dan malaikat itu mengatakan itu karena ayat 26. Siapa yang mengutus? Maka Kisaudas dan Yesus 304 yang Abi Arab dan Bumadona. Bapak Mando mau Bumadona. Ini masih ide propaganda apa lagi ini Bumadona. Allah sendiri. sampai gelas penuh. Allah sendiri karena dia suruh malaikat pergi, karena malaikat Gabriel, malaikat angel artinya utusan, dan utusan hanya mengatakan apa yang diterima dari dia yang mengutus. Artinya Allah sendiri dalam konsep tidak langsung karena melalui malaikat, karena dia yang suruh malaikat. Ingat penting ayat 26-nya Yulita. Pada bulan keberapa? Allah. Oke. Yulita. Iya Romo, ayat berapa Romo? Ulang 2 kali Yulita, tolong. Kisah Jangan mute-kan itu type, jadi kita nanti supaya jangan ulang. Komentarnya dihidupkan supaya bisa tulis lah. Kisah Para Rasul atau di Lukas Romo? Lukas 1. Jangan mute-kan komentar nanti supaya mereka bisa type lah. Type ayatnya supaya jangan ulang 5 kali, capek saya. Ayat Semangat, berapa Romo? Romo. Lukas 1 ayat 26 Yulita. Makanya orang tidak bisa bantu kau type, engkau hilangkan di komentarnya. itu nggak tahu siapa yang hide komentarnya. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Siapa yang suruh malaikat pergi? Allah. Berarti ketika malaikat mengatakan kepada Maria, yang di belakangnya yang mengatakan kepada malaikat itu siapa? Allah. Bagaimana sih kalian? Ketika malaikat mengatakan sesuatu, dia harus tahu siapa yang mengatakan di belakang malaikat itu sebelum dia pergi. ala Yuva. Baca kembali ayat 26 tadi. Jawaban tetap sama, kalian ini macam patung semua di atas ini. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Artinya, yang akan disampaikan oleh malaikat itu adalah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Allah sendiri. Allah. Karena itu, setelah mengatakan ayat 28, engkau akan ditata-tata, engkau penuh rahmat dan semua keritomene dan semua. Sekarang ayat 29-nya, Maria bilang apa? Saya tidak kenal laki-laki. Imakulatanya di sini, saya tidak kenal laki-laki. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Apa kata malaikat ayat 30? Kata malaikat itu kepadanya, janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Jangan takut Maria. Yang saya sapa ini adalah anugerah yang sudah ada padamu. Maria takut loh. Dan ayat 34 dia bilang bagaimana? Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki.
Immaculata, saya tidak pernah kenal laki-laki. Saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Ini yang kita namakan Immaculata murni sebelum kelahiran atau prepartus. Menggenapi apa yang dikatakan di dalam Lukas 1:26, seorang perawan, nama perawan 2 kali dikatakan perawan di situ. Menggenapi apa yang dikatakan dalam Yesaya 7 ayat 14. Kita masih bilang Immaculata sebelum. Sekarang Immaculata partus. Kita ke Yesaya dulu 7 ayat 14. Lagi 5 menit teman-teman mau makan siang. Maaf ya. Cepat-cepat dong. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Bagaimana mungkin seorang perawan mengandung dan melahirkan? Oke, tidak ada persoalan dengan Immaculata sebelum partus. Sekarang Immaculata sementara partus. Yohanes 1 ayat 13. Lebih cepat kan sama makan siang. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Mereka yang diperanakan bukan dari darah. Artinya ketika Maria bersalin, di situ melawan hukum darah yang namanya hukum aimaton di dalam Imamat 12 ayat 5 dan selanjutnya. Bahwa lendir dan selaput darah akan pecah dan tubuh bayi itu akan digenangi oleh darah. Ternyata ketika Yesus diperanakan di sini Yohanes 1:13, yang diperanakan bukan dari darah. Bukan dari darah artinya melawan hukum aimaton donim di dalam konsep partusnya orang Yahudi di dalam Imamat bab 12. Kenapa partus Immaculata? Partus tak bernoda. Yang pertama, diperanakan bukan dari darah. Dan yang kedua, Mazmur 22 ayat 10. Itu dilahirkan dalam pengertian partus atau apa kata Mazmur Mesianik 22 ayat 10? Mazmur 22 ayat 10. Siap-siap Yesaya 66 ayat 7. Supaya lebih cepat karena saya mau makan siang ya teman-teman. Engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkaulah yang membuat aku aman daripada dada ibuku. Engkau yang mengeluarkan aku dari rahim ibuku dan meletakkan aku membuat aku aman di dada ibuku. Itu Mazmur Mesiani kalau kita baca dari Mazmur itu ayat 1-nya. Alaku, alaku, mengapa engkau? Baca dulu. Ayat 1-nya ke atasnya, Yulita. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu di Jumat Agung yang selalu kita pakai. Alaku, alaku, mengapa? Itu Mazmur Mesianik. Karena waktu dia ceritakan ayat 10-nya ketika dia dilahirkan, dalam pengertian apa Allah yang mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Artinya tidak melalui partus dalam pengertian konsep lahiria. Karena partus dalam konsep lahiria dia harus mengenai hukum aimaton, hukum domin, hukum darah Yahudi di dalam Imamat 12. Sekarang Yesaya 66 ayat 7. Bagaimana proses kelahiran Yesus? Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun kesalahan nenek moyangnya,
Saya 66 ayat 7. Ayat 7 udah mau saya baca. Iya. Sebelum menggeliat sakit, ia Tak, sudah Pak. Sebelum berjalan. menggeliat sakit, Teman-teman, ia sudah Inabel, engkau mute-kan dulu. Nanti saya mau dengar ayatnya. Saya mau makan siang nih, teman-teman. Satu orang cukup. Oke. Ya, Mama Dona. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Artinya, Immaculata waktu Partus. partus. Sekarang, Immaculata setelah Partus. partus. Melahirkan. Yesekiel 44 ayat 1-2. Yeskiel 44. 44 ayat berapa, Romo? 44 ayat 1 dan 2. Kalau Tuhan sudah masuk di sana, yang lain tidak bisa masuk lagi. 44 ayat 1 dan 2. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Tuhan sudah masuk ke sana, maka gerbang itu harus ditutup. Yosef takut, Yosef bilang, kalau saya sentuh tabut perjanjian baru, tabut Allah akan mati. Siapa yang menyentuh tabut akan mati. 2 Samuel 6, mulai dari ayat berapa ya? Ayat 4 lah. Yang sentuh tabut mati. Aduh, sayang sekali ya Romo mau makan siang nih karena muncul beberapa pertanyaan, tapi nanti saja Romo mungkin di Ya, saya mau makan siang nih. ya, mungkin Tidak enak nanti di saya akan seminario. masuk lagi ke room ini. Ya, Iya. tidak, saya selesaikan ini dulu, Ya, ya, namanya ya. Immaculata Postpartus. Maksud saya Bantu nanti, dulu. maksudnya nanti di next saya mau tanya mengenai penjelasan Romo ini. Soalnya ada beberapa pertanyaan yang muncul dari Oke, penjelasan. karena tipologi dari perjanjian tabut perjanjian baru Iya. itu adalah Maria adalah tabut perjanjian baru. Saya Dan sudah- siapa yang menyentuh tabut akan mati. Nah, makanya 2 muncul Samuel pertanyaan. 6. 2 Samuel 6 ayat 4. Utsa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Lanjut. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, gebana, keluntung dan ceracap. Ibu Ketika baca. mereka sampai Oke, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Utsa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Utsa, lalu Allah membunuh dia di sana, karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Oke, siapa yang menyentuh tabut mati. Mati. Michael, engkau mau buat tipologi dari tabut ini? Pertanyaanmu di situ akan muncul? Lain hal nanti, lain hal. Ada beberapa. Oke, tapi karena itu tabut perjanjian, kita sandingkan ke Maria. Ayat 2-nya, Mama Madonna. Ayat 2. Ayat 2. Tadi 2 Samuel 6 tadi. Ya, Saya langsung sambung ke tabutnya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale ke Yehuda, dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Oke, Mereka menaikkan tabut Allah itu ke pegunungan dalam mana? kereta
Bu, ke Menaikkan pegunungan takut mana? Allah itu. Bu, ke pegunungan apa? Itu yang saya butuh. Oh, pegunungan apa ini ya? Yehuda. Pegunungan. Aduh, aku udah bisa baca ini. Di ayat berapa tuh, Romo? Di situ. Kemudian bersama Daud berjalan kembali dengan dari Baal. Itu Yehuda dengan seluruh rakyat menyertai. Garis bawahi kata Yehuda itu, Bu. Oh, sorry Rom. Ini mata sudah payah kalau malam. Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang Di menyertainya. pegunungan Yehuda. Yulita, engkau siap Lukas 1 ayat 39. Bait Untuk itu menaik- pergi kepada ya Bu Mama Madonna di 2 Samuel 6 saja, jangan lari dari situ. Yulita, engkau di Lukas 1 ayat 39 ke pegunungan Yehuda atau tidak? Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di pegunungan Yehuda. Mama Madonna ayat 9-nya. Apa kata Daud ketika tabut itu datang kepada dia? Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Sudah, Daud cukup. Bagaimana mungkin tabut Tuhan itu datang kepadaku? Apa kata Elisabet ayat 43, Yulita? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Mama Madonna ayat 15-16. Di hadapan tabut apa yang terjadi? Apa yang dibuat oleh Daud? Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dan dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Sudah, Daud Mama Madonna. dalam hatinya. Daud melompat-lompat dan menari. Nari-nari. Apa yang terjadi ketika tabut perjanjian baru tiba di rumahnya Elisabet? Ayat 41-42. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu Melonjat. Siapa yang melonjat di dalam rahim? Bayi, Romo. anak Yohanes. Siapa yang melonjat di depan tabut perjanjian lama? Mama Madonna. Tabut perjanjian. Ayat 17. Siapa yang melompat-lompat? Menari. Daud. Daud, Romo. Kalian bagaimana nih? Siapa yang melompat-lompat ketika tabut perjanjian baru tiba di rumahnya Elisabet? Yohanes Romo. Yohanes. Sekarang tabut perjanjian lama di pegunungan Yehuda berapa bulan? Ayat 11-nya Mama Madonna. 3 bulan Romo. Kita 3 baca. bulan Jangan jawab. Saya tabut bilang bahaya itu itu dengan tinggal. ayat. Ya, Ufuk tolong bantu dulu. Saya mau makan siang jadi kalian jawab. Namanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Berapa lama Maria di rumah di pegunungan Yehuda? Ayat 56-nya Yulita. Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Bapak Pendeta, semoga engkau yang belajar kitab suci mengerti apa itu antitipe dari tabut perjanjian baru kepada tabut perjanjian lama. Ya, terima kasih Pak. Saya sudah menangkap ya tipologi tersebut. Ya, dari ayat. Saya harus makan siang ya Bapak Pendeta. Lain kali mau 1000 pertanyaan silakan. Ya, Tetapi saya akan nanti- menjawabnya dengan kitab suci di tangan. Baik. Tetapi Bapak Pendeta, kalau saya tanya jangan bilang saya uji. Saya juga mau butuh tahu Bapak Pendeta. Siap. Begitu. Tapi- Janganlah saya tidak dokter, saya tidak mau. Jangan Bapak. Itu nanti Tapi- enak juga. tapi Saya sepakat. jawab semua, Bapak Pendeta tidak mau jawab satupun. Iya Bapak. Tapi sepakat kalau misalnya saya masuk ke sini, yang ada di room ini, yang di atas ini, jangan sampai ada chaos, itu gak enak dilihatnya. Gitu. Jadi kita bisa diskusinya itu kan hangat begitu ya. Ya, itu yang saya harapkan. Tapi Bapak Pendeta,
kalau bilang tidak, macam Injil mengatakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya dari iblis. Maksudnya seperti itu. Karena kejujuran adalah potret dari jiwa seseorang. Baik. Terima kasih ya Bapak. Nanti kita lanjut Pak. Saya Saya juga mau tutup. Oh, ya, teman-teman, terima kasih ya. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, lain kali kita sama-sama belajar ya Bapak Pendeta. Baguslah pendeta muda mau memahami konsep lain. Mungkin tidak pernah diajarkan di STT kan Bapak Pendeta. Oh iya, mengenai Katolik itu tidak pernah diajarkan sampai Dan justru akarnya. tentang Maria juga tidak diajarkan di sana. Iya, hanya sempilan-sempilan saja, tidak sampai akar. Makanya saya mau tahu langsung Maria dari. Luminya tidak kuat di sana. Iya, betul. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Boleh kita turunkan saya karena saya mau makan siang. Salve. Mama, Madonna semuanya. Maaf kalau ada yang mau tanya tidak sempat. Makasih Romo.